Tama berkata, "Tidak apa-apa, jika benar-benar kehabisan baterai, aku akan menggunakan mobil culinan ayah untuk menyalakannya naik." Alena berkata dengan khawatir, "Ayah pergi ke luar negeri untuk bertukar beberapa waktu yang lalu, dan dia merokok dan minum di rumah setiap hari ketika dia kembali, dan ayah mungkin tidak mengendarai mobil." Tama berkata, "Ibu pasti telah mengendarainya setiap hari sebelum pergi ke Amerika Serikat, jadi seharusnya tidak ada masalah." Alena berkata, "Kalau begitu kamu sebaiknya mengendarai mobil itu saja." "Ayo pergi." Tama menolak, "Mobil semacam itu terlalu terkenal. Aku pikir aku merasa tidak nyaman mengendarainya." Alena tahu bahwa Tama tidak terlalu suka publisitas, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa keluar dengan mobilku." Ketika Tama selesai berkemas dan datang ke ruang tamu di lantai pertama, Chandra Haris terbaring di sofa setengah mati, dan dia melihat bahwa napas Chandra Haris normal. Tama tidak repot-repot bertanya, tetapi langsung keluar untuk menyalakan BMW 760 milik Alena. Ketika dia datang ke garasi di halaman, Tama menyadari bahwa mobil itu tidak disentuh selama lebih dari sebulan, dan ketika dia menekan tombol buka kunci mobil, mobil itu tidak merespons sama sekali. Jadi dia membuka pintu dengan kunci mekanis, membuka kap mesin, dan bersiap menggunakan culinan untuk mengambil mobil listrik untuk menyalakan mobil. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari mesin yang tiba-tiba menyala tidak jauh dari sana, lalu melaju ke arah rumahnya. Tama melihat keluar garasi, dan melihat bahwa Diana berpakaian indah, mengenakan kacamata hitam besar berbingkai merah muda, mengendarai Mercedes-Benz G500-nya, dan telah tiba di depan pintunya. Melihat Diana memarkir mobil di luar rumahnya, dia tidak bisa menahan cemberut, mengira wanita ini datang ke sini pagi-pagi sekali, dia pasti sedang mencari masalah. Lagi pula, dia juga mengenal Diana dengan sangat baik dan Rika ini pada dasarnya memiliki atribut yang sama. Untuk waktu yang lama di masa lalu, keluarga Nyonya Haris dan Diana memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah tragedi kemanusiaan. Belakangan, Diana, adik ipar, bersikap baik di depan Rika. Sekarang dia akhirnya berbalik, jika dia tidak menginjak Rika, dia akan melihat hantu. Fakta-faktanya tidak seperti yang dia harapkan. Setelah Diana menghentikan mobilnya, dia tidak mematikan mesin, tetapi membunyikan klakson 3 kali berturut-turut, lalu menjulurkan kepalanya dan berteriak ke lantai 3 vilanya, "Rika! Rika, apakah kamu sudah bangun?" Segera, Rika keluar dari teras di lantai 3 dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Dia belum tidur sejak tadi malam, dan dia hampir buta karena melihat ponselnya. Baru saja menemukan rasa kantuk beberapa menit yang lalu, dan berencana untuk tidur siang dulu, tetapi tanpa diduga, suara klakson Diana membuatnya kehilangan semua rasa kantuk. Mendengar Diana memanggil namanya, Rika tidak bisa menahan perasaan marah, mengambil kruk teleskopik serat karbon yang diberikan rumah sakit Faye padanya, terlatih-tatih, dan bertanya dengan marah, "Kenapa kamu kesini pagi-pagi seperti ini, mengganggu tidurku saja?" Diana tertawa, berbaring di jendela mobil, dan melambai ke Rika sambil tersenyum, "Dengan apa kamu akan tidur? Ipar perempuanku akan membawamu ke Cisa. Aku baru saja membuat janjiku pergi ke Buckingham Palace Hotel Spa terbaik di Jakarta, yang jauh lebih baik daripada klub kecantikan yang biasa kamu kunjungi. Setelah beberapa saat, aku akan sarapan prasmanan bintang 5 dulu, lalu aku akan berbaring di pusat spa sepanjang pagi. Aku tidak ada hubungannya di siang hari. Makan dengan santai di restoran barat hotel, dan di sore hari kami akan melakukan kelas remaji dan yoga. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Aku akan mentraktirmu." Rika mendengar bahwa dia merasa malu di depannya, dan baru saja akan mulai menghinanya. Dia tiba-tiba mendengar Diana berkata dia akan mentraktirnya, jadi dia bertanya dengan curiga,
apakah kamu yakin akan mentraktirku? Diana berkata dengan sangat serius, kita telah pergi selama bertahun-tahun, bisakah aku masih berbohong kepadamu tentang hal-hal sepele ini? Rika melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu, aku khawatir ketika kamu selesai, kamu akan kabur saat aku tidak memperhatikan, meninggalkanku sendiri untuk membayar tagihan. Apakah kamu bercanda? Diana mencibir dengan keras. Dia mengeluarkan kartu emas Istana Buckingham dan berkata kepada Rika, aku telah menyetor 500 juta di Istana Buckingham, dan aku adalah VIP di sana. Ketika aku pergi ke sana untuk berbelanja, aku hanya menandatangani tagihan dan mentransfer uang dari rekening. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membelanjakan uang tanpa harus membayar tagihan sendiri? Dia memandang Rika, mengangkat alisnya dan bertanya, kamu mau pergi atau tidak? Setidaknya 45 juta per orang, meskipun kamu memiliki kartu emas, kamu hanya dapat memperoleh diskon 25%. Dan kamu tidak dapat memperolehnya jika kamu tidak memiliki 30 juta, jika kamu tidak pergi, jangan menyesal nanti. Rika tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, sialan, aku belum pernah mengalami spa kelas atas di Istana Buckingham, Diana bersedia menghabiskan 500 juta untuk sebuah kartu. Saat paling bahagia yang dijalani Rika dalam hidupnya adalah dia tinggal sendirian di sebuah rumah mewah di Jakarta, mengendarai mobil mewah, dan memiliki 6 angka di kartunya hari-hari setoran. Namun, ketika Rika memiliki tabungan 6 digit, dia tidak berani membelanjakan sebanyak Diana. Perawatan spa menghabiskan biaya mahal seperti itu, yang telah melebihi konsep konsumsi Rika. Rika merasa bahwa jika dia menghabiskan begitu banyak uang di salon kecantikan, dan menghabiskan uang setiap kali untuk wajah dan tubuhnya, dia sudah menjadi wanita dengan pengeluaran tinggi yang pantas. Beraninya dia menjadi seperti Diana, melempar 500 juta hanya untuk menikmati spa. Selain itu, dia tidak punya banyak uang. Setelah berpikir sejenak, Rika sudah merindukannya. Jadi dia menekan kecemburuan dan kemarahan di hatinya, dan berkata kepada Diana, oh, karena kamu sangat antusias, maka aku akan pergi bersamamu. Dengan sengaja menghela nafas, sebelum aku pergi ke Amerika Serikat, aku mengundangmu untuk makan, minum, dan bersenang-senang begitu lama. Sekarang kamu ingat untuk mengundangku kembali, kamu memang punya hati nurani. Diana menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak mengolok-olok Rika, tapi memberi isyarat padanya, kalau begitu cepat turun, aku sudah lapar, ayo pergi ke sana untuk sarapan. Tama sudah menebak bahwa ibu mertua tidak akan bisa menahan godaan, dan sama sekali tidak terkejut ketika Rika setuju. Tapi Alena sedang mendengarkan di lantai 2, tetapi tersedak oleh penampilan ibunya yang tidak berdaya. Jadi dia bergegas keluar kamar dan menekan lift saat Rika turun, jadi lift berhenti di lantai 2, dan ketika pintu terbuka, Rika sudah bersandar di kruk. Rika cepat berkemas ketika dia keluar. Dia tidak tidur sepanjang malam tadi malam, dan dia bahkan tidak repot-repot mengganti pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian yang sama yang dia dapatkan dari pesawat kemarin. Alena tidak memasuki lift, tetapi memblokir pintu lift, dan bertanya kepada Rika di dalam, Bu, bukankah kamu masih memarahi Bibi kemarin? Mengapa kamu tidak tahan ketika dia memintamu untuk pergi ke spa? Apakah ibu tergoda? Rika berkata dengan serius, Alena, rata-rata per kapita adalah 45 juta. Mana bisa ibumu ini ingin menolaknya, tetapi tubuhku tidak mengizinkanku untuk menolaknya? Alena berkata dengan marah, oh, ibu, kamu tidak bisa pergi walaupun per kapita 45 juta, dia ada di sini untuk menertawakanmu, tidak bisakah ibu melihatnya, apakah ibu terburu-buru memberinya kesempatan? Rika mengerutkan bibirnya, kamu pikir ibu bodoh, begitu Diana cemberut, aku tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah selesai berbicara, dia menatap Alena,
menggertakkan gigi gerahamnya dan berkata, "Tapi Alena, per kapitanya 45 juta. Kamu tidak bisa memanfaatkan wanita itu, apalagi keuntungan sebesar itu?" Alena tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berkata, "Kalau begitu aku akan memberi ibu 45 juta, bisakah ibu tidak pergi?" "Ya." Rika mengangguk, dan berkata, "Kamu pasti bisa melakukannya jika kamu memberi ibu 45 juta. Alena tidak ragu, dan segera mengambil keluar ponsel, mentransfer 45 juta ke rekening Rika. Rika dengan senang mengklik untuk menerima, lalu menatap Alena. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.